Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat pagi anak-anakku sekalian, siswa kelas 11 SMK Al-Karimiyah tahun pelajaran 2021-2022. Pagi hari ini kita bertemu lagi dalam pertemuan pembelajaran jarak jauh daring menggunakan aplikasi Webex Meeting. Pagi hari ini kita bertemu untuk pertama kalinya dalam pembelajaran virtual. Kalau di minggu kemarin kita telah melaksanakan PJJ menggunakan aplikasi WA. Pada kesempatan kemarin Bapak sudah menyampaikan materi tentang persamaan dan fungsi kuadrat ya. Untuk bab 1 kelas 11 program keahlian agribisnis pengolahan hasil pertanian SMK Al-Karimiyah di semester ganjil tahun ini. Nah, untuk pagi hari ini Bapak akan menjelaskan secara langsung apa yang sudah diberikan materi pada minggu kemarin, sehingga diharapkan nanti kalian bisa lebih memahami materi yang sudah Bapak share kemarin. Dan alhamdulillah sudah ada beberapa sebagian siswa yang kemudian menyetorkan hasil catatannya kepada Bapak melalui WhatsApp. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan pagi hari ini Bapak akan kembali menjelaskan materi minggu kemarin tentang bab 1 persamaan dan fungsi kuadrat, di mana pada pertemuan pertama kemarin kita membahas tentang bentuk umum persamaan kuadrat dan bagaimana mencari atau menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat yang dimaksud. Bapak akan kembali share materi yang kemarin. Sebelumnya Bapak akan menyampaikan kompetensi dasar dari bab 1 tentang persamaan dan fungsi kuadrat. Untuk persamaan dan fungsi kuadrat pada bab pertama untuk kelas 11 pada pertemuan pagi ini ada beberapa indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian pahami dulu sebelum kita menuju kepada pembelajaran yang sebenarnya. Anak-anakku sekalian, Bapak akan menyampaikan di sini terkait dengan kompetensi dasar dan target kompetensi dari bab 1 tentang persamaan dan fungsi persamaan kuadrat ya. Jadi pada bab 1 ini kompetensi dasar 3.19, kompetensi dasar 3 ini berkaitan dengan pengetahuan yang diharapkan nanti kalian dapat menentukan nilai variabel pada persamaan dan fungsi kuadrat. Jadi variabel di sini, nilai variabel di sini yang dimaksud adalah akar-akar dari persamaan kuadrat yang dimaksud. Kemudian secara keterampilan di kompetensi dasar 4.19 kalian diharapkan dapat menyelesaikan masalah kontekstual ya, masalah sehari-hari yang berkaitan dengan persamaan dan fungsi kuadrat. Kemudian indikator pencapaian kompetensinya ini ada beberapa indikator. Apakah itu indikator pendukung? Kalau indikator pendukung ini maksudnya indikator awal ya. Apa yang harus kalian kuasai terlebih dahulu sebelum kalian benar-benar masuk kepada materi persamaan dan fungsi kuadrat. Di mana indikator pendukung yang pertama itu nanti kalian bisa menyebutkan bentuk persamaan kuadrat. Artinya kalian harus tahu dulu bentuk umumnya dari persamaan kuadrat. Kemudian indikator kuncinya yang pertama menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan pemfaktoran. Kemudian menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan rumus
persamaan kuadrat. Kemudian ada lagi menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat. Kemudian menentukan jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat, menyusun persamaan kuadrat dari akar-akarnya, kemudian menentukan nilai diskriminan. Itu indikator kuncinya. Kalau indikator pengayaan nanti di belakang kita lihat situasi. Apabila kalian memang benar-benar menguasai, tidak ada kendala dalam pembelajaran, nanti kita akan lanjut kepada indikator pengayaan. Anak-anakku sekalian, Bapak langsung kepada materi, ya. Persamaan dan fungsi kuadrat. Jadi sebelum Bapak menyampaikan ini, Bapak akan share dulu ada video, ya. Ada video yang Bapak ambil dari YouTube. Ya, mudah-mudahan video ini akan menjadi pengetahuan awal kalian tentang persamaan kuadrat. Karena materi ini sebenarnya sudah dipelajari di kelas 9 waktu kalian di SMP atau di MTS, tetapi ini nanti kita akan lebih berkembang untuk pembelajaran di kelas 11 SMK Al-Karimiyah. Bapak akan share, ya, video terkait dengan persamaan kuadrat, sehingga kalian nanti bisa lebih memahami bagaimana nanti menyelesaikan persamaan dan fungsi kuadrat. Ya, kita ikuti dulu ya video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, Bu Evi hadir kembali untuk membersamai kalian belajar matematika. Masih ingat dong sama persamaan linear satu variabel yang sudah pernah kalian pelajari waktu kelas 7 dulu? Masih lupa? Baik, coba perhatikan bentuk aljabar berikut. Bentuk ini kita sebut sebagai persamaan linear satu variabel, yaitu persamaan yang hanya terdiri dari satu variabel. Kalau di contoh ini variabelnya yaitu X ya, dan pangkat variabelnya adalah 1. Sekarang kita coba cari nilai X yang memenuhi persamaan tersebut. Gampang ya, pakai operasi aljabar biasa. Negatif 6-nya kita pindahkan ke sebelah kanan tanda sama dengan menjadi positif 6. Di ruas sebelah kirinya tinggal 2X. 2X sama dengan 6. Maka X sama dengan 6/2. Hasilnya X sama dengan 3. Nah, itu kan materi kelas 7. Kelas 9 harus nambah dong tingkatan materinya. Kalau di kelas 7 kita berbicara persamaan dengan variabel yang pangkatnya 1, di kelas 9 kita tambah pangkat variabelnya menjadi pangkat 2. Sehingga muncullah materi yang disebut dengan persamaan kuadrat. Dari namanya saja sudah kuadrat, berarti persamaan ini memiliki variabel yang pangkat tertingginya adalah 2. Persamaan kuadrat dari variabel X mempunyai bentuk umum AX pangkat 2 tambah BX tambah C sama dengan 0. Dengan A, B, C adalah bilangan real. Dan A-nya tidak sama dengan 0. Persamaan kuadrat juga ada jenis-jenisnya loh. Ada persamaan kuadrat asli, persamaan kuadrat murni, dan persamaan kuadrat tak lengkap. Persamaan kuadrat asli ini adalah persamaan kuadrat
yang semua unsur di bentuk umumnya ada, atau dengan kata lain sama dengan bentuk umumnya. Contohnya misal, X pangkat 2 dikurangi 3X tambah 7 sama dengan 0. Dari persamaan ini kita peroleh nilai A sama dengan 1, B sama dengan negatif 3, dan C sama dengan 7. Kalau persamaan kuadrat murni, yaitu persamaan kuadrat yang nilai B-nya sama dengan 0 atau tidak memiliki suku X. Contohnya, 4X pangkat 2 dikurangi 25 sama dengan 0. Nilai A-nya kan ada, yaitu 4. Nilai C-nya pun ada, yaitu negatif 25. Nah, nilai B-nya yang nggak ada. Jadi, persamaan itu nggak punya suku X. Kalau nilai C-nya yang nggak ada, maka persamaan kuadratnya kita sebut dengan persamaan kuadrat tak lengkap. Misalnya, X pangkat 2 dikurangi 9X sama dengan 0. Nilai A-nya sama dengan 1. Sementara B sama dengan negatif 9. Persamaan ini nggak punya nilai C atau konstanta. Jadi, untuk membedakan jenis persamaan kuadrat, tinggal kita lihat nilai A, B, dan C-nya saja. Kalau lengkap, berarti persamaan kuadrat asli. Kalau A dan C-nya saja, berarti persamaan kuadrat murni. Dan kalau hanya A dan B-nya saja, berarti persamaan kuadrat tak lengkap. Udah ya kenalan sama persamaan kuadratnya? Sekarang coba kita tentukan jenis persamaan kuadrat ini dan tuliskan nilai A, B, dan C-nya. Kok rumit sih? Ya, itu pengantar video dari Bapak terkait persamaan kuadrat. Karena ini kita akan melangkah lebih jauh. Sebenarnya di kelas 9 SMP atau MTS itu sudah dipelajari ya. Jadi tinggal kita di SMK ini lebih memperdalam lagi ya, lebih memperdalam untuk persamaan kuadrat. Jadi seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi, IPK pendukungnya kalian harus mengenal bentuk umum dulu. Jadi bentuk umumnya sudah dikenalkan sebenarnya di kelas 9 SMP. Nah, ini harus kalian ingat kembali bahwa bentuk persamaan kuadrat itu adalah AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0, di mana variabelnya itu X, pangkat paling tingginya adalah 2. Bapak akan share kembali materi yang kemarin. Ya, ini tentang persamaan kuadrat. Ya. Seperti yang sudah tadi di video disampaikan, bahwa persamaan kuadrat satu variabel itu ditulis dalam bentuk umum. Nah, ini bentuk umumnya. Jadi bentuk umum dari persamaan kuadrat satu variabel. Kenapa dikatakan satu variabel? Karena variabelnya itu hanya satu, yaitu X ya. Jadi variabelnya hanya satu, X, di mana X-nya itu pangkat paling tingginya adalah 2. Jadi bentuk umum dari persamaan kuadrat ini adalah ini ya, AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0, di mana A itu tidak boleh sama dengan 0. Kenapa A tidak boleh sama dengan 0? Coba bayangkan kalian, kalau A-nya ini 0 ya, kalau A-nya 0 kali X pangkat 2 hasilnya 0, berarti
nanti tidak ada pangkat 2-nya kalau begitu. Makanya untuk konstanta atau bilangan di depan, ya, di depan variabel yang berpangkat 2 itu tidak boleh sama dengan 0, ya. Kemudian A, B, dan C itu adalah konstanta, atau ini di dalam bentuk angka atau bilangan, ya. Kemudian X pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0, yang ini dikatakan persamaan kuadrat. Kenapa dikatakan persamaan kuadrat? Karena pangkatnya tertinggi itu adalah 2. Ya, jadi misalnya ini AX pangkat 2 ditambah BX, ya, ditambah C itu sama dengan 0. Ini disebut persamaan kuadrat. Kenapa? Karena pangkatnya yang paling tinggi adalah 2. Nah, kalau kemudian pangkatnya paling tinggi 3 atau 4 atau 5, jelas ini bukan persamaan kuadrat. Jadi yang dikatakan persamaan kuadrat apabila variabel itu berubah, ya, berubah, bisa X, bisa Y, bisa Z, bisa N, terserah. Jika peubahnya atau variabelnya itu pangkatnya paling tinggi 2, itulah yang disebut persamaan kuadrat. Tapi kalau pangkatnya 1, Pak, paling tinggi 1, misalnya AX ditambah B, AX ditambah B, nah ini yang dikatakan persamaan linier, ya. Di kelas 10 sudah disampaikan persamaan linier satu variabel. Maksudnya X-nya atau peubahnya atau variabelnya pangkat tertingginya 1. Jadi ini pangkat 1 sebenarnya, X pangkat 1. Ya, itu disebut persamaan linier. Tapi kalau X-nya atau variabelnya itu pangkatnya paling tinggi 2, maka itu dikatakan persamaan kuadrat. Seperti video tadi yang telah disampaikan bahwa persamaan kuadrat itu ada 3 jenis, ya. Ada yang dikatakan persamaan kuadrat asli. Jadi kalau persamaan kuadrat asli itu dikatakan asli apabila semua A, B, dan C itu ada, ya. Semua A, B, dan C ada, itu dikatakan persamaan kuadrat asli. Jadi di bentuk umum persamaan kuadrat itu kan ini, ya. Ini bentuk umumnya. Maka kalau suatu persamaan kuadrat bentuknya sama dengan ini, ada semuanya, AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0, itu dikatakan persamaan kuadrat asli, ya. Kemudian tadi ada juga persamaan kuadrat murni. Kalau persamaan kuadrat murni berarti B-nya tidak ada, ininya tidak ada. Nah, ini tidak ada. Jadi tinggal AX ditambah C sama dengan 0. Berarti itu dikatakan persamaan kuadrat murni. Kemudian kalau persamaan kuadrat tak lengkap, nah, kalau tak lengkap berarti yang tidak ada apa? Ya, yang tidak ada adalah C-nya, ya. Oke, kita lanjut untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat. Mencari akar-akar persamaan kuadrat itu ada beberapa cara. Cara yang paling gampang yang akan Bapak sampaikan itu pertama cara faktorisasi. Jadi faktorisasi atau dengan kata lain pemfaktoran itu adalah menyatakan penjumlahan, menyatakan penjumlahan suku-suku bentuk aljabar menjadi bentuk perkalian dari faktor-faktor. Dengan kata lain, faktorisasi itu adalah cara membuat persamaan kuadrat menjadi perkalian 2 buah persamaan linier. Jadi ada 2 buah
dalam kurung, nanti dalam kurung ada 2 buah dalam kurung dalam bentuk persamaan linear. Contohnya ini ya, ini contoh ya. Ini Bapak berikan contoh X kuadrat ditambah 5X ditambah 4 sama dengan 0. Bagaimana kita mengerjakan atau mencari akar-akar dengan menggunakan cara faktorisasi. Jadi ini Bapak akan tulis di sini dulu ya, sebelum Bapak menuju ke penjelasan ini, Bapak akan berikan cara yang mungkin lebih gampang ya. Soalnya adalah X kuadrat ditambah 5X ditambah 4 ya. Bapak tulis ya, X kuadrat ditambah 5X ditambah 4 sama dengan 0. Nah, coba kita cek dulu soalnya ya. X kuadrat ditambah 5X ditambah 4. Nah, untuk cara faktorisasi kita seperti yang tadi dikatakan, kita membuat 2 buah perkalian linear, sehingga 2 buah perkalian itu kita batasi dengan kurung. Ini kurung, kurung, kurung. Ini perkalian ya, ini tandanya titik. Ini sama dengan 0. Nah, pertama yang kita lakukan adalah kita lihat ini. Ini adalah X kuadrat. Jadi kita lihat depan dan belakangnya. Ya, kita lihat depan dan belakang. Yang depan X kuadrat. Jadi berapa kali berapa yang sama, hasilnya itu sama dengan X kuadrat, yaitu X kali X. Jadi yang depan kita isi X dengan X. Kenapa? Karena X kali X itu nanti hasilnya X pangkat 2 ya. Kemudian yang belakang ini, yang belakang kita isi apa? Kita lihat angka 4. Kalau kita lihat dulu angka 4 itu ya, angka 4 itu berasal dari perkalian berapa kali berapa. Bisa 1 kali 4 ya, atau bisa 2 kali 2 ya, atau 4 kali 1. Nah, dari beberapa perkalian ini yang menghasilkan 4, kita harus ngecek dengan yang di tengah, yaitu angka 5. Angka 5. Maksudnya kita lihat kembali yang perkalian dari 4 ini, di antara 1 kali 4, 2 kali 2, 4 kali 1, angka-angkanya ini mana yang nanti bisa dijumlah atau bisa dikurangi, yang nanti menghasilkan angka 5 yang ada di tengah. Kalau kita lihat pertama ya, kita lihat 1 dan 4, bisa nggak ini nanti dioperasikan, dijumlahkan atau dikurangi yang hasilnya sama dengan 5 ya. 5 itu dari mana? Yang di tengah, angka di tengah ya, yang B ini B ya. Bisa, karena 1 dan 4 ini bisa dijumlah. 1 ditambah 4 sama dengan 5. Yang ini juga bisa 4 dan 1 ya. Karena 4 ditambah 1 juga sama dengan 5. Tetapi yang tengah, yang 2 dengan 2 ini tidak bisa. Nah, tidak bisa, karena 2 ditambah 2 4, 2 dikurangi 2 0 nah, jadi nggak bisa. Artinya yang kita pakai yang bisa dijumlahkan atau yang dikurangi hasilnya sama dengan 5. Nah, kita ambil yang ini 1 dan 4. Pak, saya mau ambil 4 dan 1. Boleh, sama, boleh. Ya, kita karena ini sama 1 dan 4 dengan 4 dan 1, kita pilih saja, terserah. Kita ambil yang 1 dan 4 ya. Maka 1 dan 4 ini kita tulis di sini di belakang. 1 4. Nah, sekarang 1 dan 4 ini supaya jadi 5 diapakan? Dijumlah. Tadi kan 1 ditambah 4 sama dengan 5.
Satunya positif, 4-nya positif. Positif 1 dengan positif 4, nanti kalau dijumlah hasilnya 5. Maka tandanya positif, ya, positif. Karena positif 1 dengan positif 4 kalau dijumlah sama dengan 5. Nah, setelah ini kita pecah sudah menjadi 2. Yang pertama, X ditambah 1 sama dengan 0. Atau yang kedua ya, X ditambah 4 sama dengan 0 juga. Kita lanjut. Yang ini E sama dengan, nah yang positif 1 kita pindah ke ruas kanan menjadi negatif 1. Atau E sama dengan, nah yang ini positif 4 pindah ke ruas kanan menjadi negatif 4. Maka inilah hasilnya, akar-akar persamaan kuadrat dari X kuadrat ditambah 5X ditambah 4 sama dengan 0. Akar-akar kuadratnya adalah min 1 atau min 4. Nah, kalau kita lihat di penyelesaian ini, nah ini kan hasilnya min 1, yang kedua X-nya min 4. Penyelesaiannya sama. Nanti kalian coba dicek di materi yang sudah Bapak sampaikan itu. Caranya sama sebenarnya, tetapi dia menggunakan cara bagaimana supaya ruas kanan dan ruas kiri itu sama. Jadi dipecah ya, yang 5x ini, yang 5x dipecah menjadi x ditambah 4x. Ya, x ditambah 4x kan 5x, sama saja. Jadi tetapi Bapak berikan cara yang lebih sederhana dengan cara seperti ini. Demikian anak-anakku, mungkin nanti kita lanjutkan untuk cara yang kedua dengan cara formula kuadrat, atau ini biasa disebut dengan rumus ABC ya, rumus ABC. Rumus ABC ya, dengan rumus seperti ini ya. Ini rumusnya, apa itu B, apa itu A, apa itu C, itu berdasarkan bentuk umum persamaan kuadrat ya. Bentuk umumnya kan AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Maka yang dimaksud ABC ini yaitu konstantanya. A itu adalah konstanta atau angka yang ada di depannya variabel X pangkat 2. Kemudian B itu adalah angka atau konstanta yang ada di depannya variabel X. Kemudian C itu adalah angka atau konstanta yang tidak memiliki variabel, hanya C saja, hanya bentuk angka, tinggal dimasukkan ya. Jadi seperti ini. Nah, seperti ini persamaan ini, X kuadrat ditambah 5X ditambah 4. Kita tentukan dulu A-nya berapa ya. A-nya itu kan angka yang ada di depannya X kuadrat ya. Ini berapa angka di depannya? Tidak ada Pak, bukan tidak ada ya, karena memang tidak ditulis, berarti sama dengan 1. Jadi yang di depan ini kalau tidak ditulis, itu bukannya tidak ada. A nya berapa? Tidak ada Pak, 0. Bukan 0, karena syaratnya A itu kan tidak boleh sama dengan 0, maka A nya itu sama dengan 1. Kemudian B nya berapa? Nah, B nya yang ini, nah berarti sama dengan 5. Kemudian C-nya sama dengan berapa? Ini yang tidak ada variabelnya, sama dengan 4. Nah, maka A sama dengan 1, B sama dengan 5, C sama dengan 4. Nanti kalian masukkan ke rumus ini ketika nanti kalian mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan cara formula kuadrat atau menggunakan rumus ABC. Tinggal dimasukkan min B ya X
X1-nya itu ya min B ditambah. Jadi kuncinya ada di sini, plus minus. Yang pertama plus dulu ya. Min B ditambah akar B kuadrat dikurangi 4A kali C per 2A. Nah, itu X yang pertama. X yang kedua, min B dikurangi. Nah, yang tadi kan ditambah. Yang X yang pertama ditambah. Sekarang X yang kedua, min B dikurangi akar B kuadrat ditambah 4 kali A kali C per 2A. Tinggal masukkan berapa A, berapa B, berapa C. Ya, kalau di contoh ini kan seperti ini. A-nya sama dengan 1, B sama dengan 5, C sama dengan 4. Bapak rasa cukup pertemuan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan meskipun dengan materi dan waktu yang singkat, mudah-mudahan ada nilai tambah, ada nilai ilmu yang bisa kalian peroleh. Kalaupun ada hal-hal yang perlu ditanyakan, nanti bisa japri kepada Bapak. Insya Allah Bapak akan jawab sesuai dengan kemampuan, tingkat kemampuan kalian. Kalau kira-kira nanti pertanyaan kalian masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut, mungkin nanti di pertemuan virtual akan Bapak jawab pertanyaan itu. Terima kasih. Akhirnya selamat belajar, kemudian cukup di rumah saja, jaga kesehatan. Mudah-mudahan kita bisa kembali bertatap muka di kelas. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.